Assalamualaikum, nama saya Ardianti Zebua, NIM 0305183189, kelas PM 3 semester 6, mata kuliah Matematika SMA kelas 12. Di sini saya akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Yang pertama, aturan penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, penyusunan dan pengambilan. Dan yang ketiga, menentukan rumus permutasi dan penerapannya. Yang pertama, aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Permutasi dan kombinasi merupakan suatu alat untuk memenuhi cara. Pertama, aturan perkalian. Misal, ada n unsur. Unsur yang pertama kita misalkan sebagai U1 yang disusun dengan K1 cara. U2 disusun dengan K2 cara. U3 disusun dengan K3 cara sampai dengan UN disusun dengan Kn cara. Maka, banyaknya cara menyusun n unsur adalah K1 kali K2 kali K3 sampai Kn. Jadi, kita tinggal kalikan saja. Contoh, Tony memiliki 2 baju dan 3 celana. Jadi, berapa banyak si Tony mengkombinasikan baju dan celana sehingga dia tampil berbeda? Dari soal, diketahui bahwa Tony memiliki 2 baju, kita misalkan dengan B1 dan B2. Kemudian kita misalkan 3 celana dengan C1, C2, dan C3. Ditanya berapa banyak si Tony mengkombinasikan baju dan celana sehingga dia tampil berbeda. Jadi, kemungkinan yang terjadi adalah baju 1 dikombinasikan dengan C1 didapat B1 C1. Kemudian baju 2 atau B1 lanjut dikombinasikan dengan C2. Maka didapat B1 C2. Kemudian baju 1 dikombinasikan dengan celana 3 didapat B1 C3. Kemudian untuk yang baju 2 kita kombinasikan dengan celana 1 didapat B2 C1. Kemudian kita kombinasikan dengan C2 didapat B2 C2. Dan yang terakhir baju 2 kita kombinasikan dengan celana 3 atau C3 didapat B2 C3. Maka dari hasil ini kita bisa mendapatkan kemungkinan si Tony mengkombinasikan baju dan celana adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka terdapat 6 cara. Untuk lebih jelasnya masuk kita ke contoh yang kedua. Kota A dan kota B dihubungkan 4 jalan. Kota B dan kota C dihubungkan oleh 5 jalan. Budi berangkat dari kota A menuju kota C melalui kota B. Banyak lintasan berbeda yang dapat ditempuh Budi adalah? Jawab. Dari soal kita bisa deskripsikan bahwa kota A dan kota B dihubungkan 4 jalan. Ini dia kota A, ini dia kota B, dihubungkan 4 jalan. 1, 2, 3, 4. Kemudian kota B dan kota C. Ini kota C dihubungkan oleh 5 jalan. Jalan 1, jalan 2, jalan 3, jalan 4, dan jalan 5. Maka kita bisa menggunakan aturan perkalian untuk mencari banyak lintasan berbeda yang bisa ditempuh oleh Budi. Untuk cara cepatnya, kita bisa langsung mengalikan 4 dikali 5 sama dengan 20. Ataupun cara yang seperti contoh pertama, misalnya lintasan pertama adalah lintasan dari sini ke sini. Kemudian lintasan kedua dari sini ke sini.
lintasan ketiga, begitu juga seterusnya. Namun, jika kita ingin lebih mudah, kita tinggal kalikan saja. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian masuk kita kepada aturan penjumlahan. Jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, sampai dengan Kn cara melakukan kegiatan N, maka serta semua kegiatan itu saling lepas, maka ada K1 ditambah K2 ditambah K3 sampai dengan Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Aturan penjumlahan ini biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak terjadi sekaligus ataupun dia berupa pilihan. Masuk ke contoh untuk lebih memahaminya. Fatih akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli mobil? Jadi dari soal ini, kita bisa tahu bahwa kita menggunakan aturan penjumlahan karena ini merupakan suatu pilihan bagi Fatih untuk memilih mobil mana yang harus dia beli. Jadi, cara kita adalah langsung kita jumlahkan 3 jenis mobil sedan, 3 ditambah 4 jenis mobil SUV, ditambah 5 mobil MPV. Didapat hasil 12. Maka ada 12 pilihan Fatih untuk membeli mobil. Topik yang kedua, penyusunan dan pengambilan. Kalau di dalam penyusunan urutan diperhatikan, sedangkan dalam pengambilan urutan tidak diperhatikan. Penyusunan dan pengambilan adalah dua kegiatan yang berbeda. Masuk kita kepada contoh untuk lebih memahaminya. Apabila kita mempunyai 4 kartu S, yaitu S Club, S Speed, S Hard, S Diamond, kemudian kita diminta untuk menyusun kartu itu dua-dua, maka tentu akan berbeda apabila kita diminta untuk mengambil 2 kartu dari 4 kartu S tersebut. Masuk kita pada penyelesaian. Kegiatan yang pertama, menyusun 2 kartu S dari 4 kartu S. Maka kemungkinan yang terjadi adalah kemungkinan yang pertama S Club, S Speed. Kemudian kemungkinan yang kedua kebalikan dari S Club, S Speed yaitu S Speed, S Club. Perlu kita ketahui bahwa dalam kegiatan menyusun S Club, S Speed dan S Speed, S Club itu merupakan suatu urutan yang berbeda. Jadi itu tidak dianggap sama. Kemudian lanjut, kemungkinan yang ketiga S Club, S Hard, S Hard, S Club. S Club, S Diamond, S Diamond, S Club, S Diamond, S Speed, S Speed, S Diamond, S Diamond, S Hard, S Hard, S Diamond, S Speed, S Hard, S Hard, S Speed. Maka ada berapa penyusunan 2 kartu S dari 4 kartu S? Ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka ada 12 cara. Lanjut, kegiatan yang kedua yaitu mengambil 2 kartu S. Jadi, untuk mengambil 2 kartu S ataupun kegiatan mengambil ini berbeda dengan kegiatan menyusun. Karena kegiatan mengambil ini urutan tidak diperhatikan sehingga A, B dianggap sama dengan BA. Seperti halnya dengan S Club, S Speed dianggap sama dengan S Speed, S Club. Maka di antara dua ini kita bisa hapus. Lanjut kepada kemungkinan yang kedua itu S Club, S Hard. Ini saya sudah hapus karena pasti semuanya sudah tahu kalau S Hard, S Club ini dianggap sama kalau dalam kegiatan pengambilan. Itu juga dengan S Club, S Diamond. Ini saya hapus S Diamond, S Club, S Diamond, S Speed, S Diamond, S Hard, S Speed, S Hard. Jadi ada berapa cara yang sudah diambil 2 kartu S dari 4 kartu S adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada 6 cara. Jadi perlu diingat ya bahwa
dalam kegiatan pengambilan itu unsur-unsurnya urutannya diperhatikan, sedangkan kalau urutannya tidak diperhatikan, sedangkan kalau kegiatan menyusun urutannya diperhatikan. Topik yang ketiga yaitu menentukan rumus permutasi dan penerapannya. Rumus permutasi. Sebelum masuk kepada rumus permutasi perlu diketahui yang pertama yaitu notasi faktorial. Notasi faktorial disimbolkan dengan n faktorial sama dengan n dikali n-1 kali n-2 turun terus sampai dengan 1. Untuk lebih jelas masuk kepada contoh. 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Jadi turun biaya sampai 1 sama dengan 120. Kemudian 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Ini juga proses pembagian sama saja. 7 faktorial itu sama dengan 7 kali 6 dikali 5 kali 4 dikali 3 kali 2 kali 1 per 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ini kita bagi ya. Dibagi sisa 7 kali 6 sama dengan 42. Permutasi adalah aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Jadi rumus permutasi itu adalah permutasi sama dengan n faktorial per n dikurang r faktorial, di mana ini permutasi n faktorial sama dengan jumlah n sama dengan jumlah total benda, kemudian r sama dengan jumlah benda yang dipilih, jumlah benda yang dipilih. Masuk kita kepada contoh penerapannya. Berapa banyak cara menyusun 2 kartu dari 4 kartu? Jadi dari soal kita sudah mengetahui bahwa n sama dengan 4. N tadi kan jumlah total benda, jadi jumlah total benda ini ada 4 kartu. Kemudian R-nya atau benda yang dipilih ada 2. Maka kita masukkan di rumus permutasi adalah sama dengan n 4 faktorial per n dikurang r. 4 dikurang 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 3 sama dengan 1 faktorial sama dengan 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 sama dengan 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 1 24 bagi 1 sama dengan 24. Maka banyaknya menyusun 2 kartu dari 4 kartu adalah ada 24 cara. Sekian dan